Assalamualaikum mates. Good morning. How are you today? I hope you are fine all day. Okay guys, for the lesson of the day, we want to talk about regular and irregular verbs. Ya, minggu lalu sudah saya bahas sedikit tentang regular and irregular verbs. Nah, untuk minggu ini kita akan bahas lebih jelas lagi, oke? Kata kerja dalam bahasa Inggris disebut verb dan dibagi menjadi dua, yaitu regular verbs dan irregular verbs. Untuk regular verbs, artinya kata kerja beraturan yang kata kerjanya dapat diubah secara teratur, yaitu dengan menambahkan akhiran di atau ed. Sedangkan untuk irregular verbs, yaitu kata kerja tidak beraturan yang tidak memiliki perubahan yang pasti dan sesuai aturan. Atau irregular verbs ini perubahannya berbeda-beda dari kata kerja pertama, kedua, dan ketiga. Sekarang kita akan bahas regular verbs. Tadi sudah dijelaskan bahwa regular verbs yaitu kata kerja beraturan yang kata kerjanya dapat diubah secara teratur, yaitu dengan menambahkan akhiran di atau ed. Nah, syaratnya yang pertama, jika verb pertama atau kata kerja dasar diakhiri dengan huruf konsonan atau huruf mati, biasanya kata kerja tersebut akan ditambahkan akhiran ed untuk kata kerja bentuk verb kedua dan verb ketiga. Contohnya, to listen. Listen diakhiri dengan huruf konsonan atau huruf mati yaitu n. Nah, perubahannya ditambahkan ed di akhir kata. Listen jadi listened dan verb ketiganya listened yang artinya mendengarkan. Untuk contoh kedua, to jump. Jump diakhiri dengan huruf konsonan atau huruf mati yaitu p. Nah, maka akhir katanya ditambahkan ed. Jump jadi jumped dan jumped yang artinya melompat. Kemudian yang kedua, jika verb pertama atau kata kerja dasar diakhiri dengan huruf vokal, maka kata kerja tersebut akan ditambahkan di untuk kata kerja bentuk verb kedua dan verb ketiga. Contohnya, to dance. Kata dance diakhiri dengan huruf vokal, yaitu i. Maka akhir katanya ditambahkan di. Verb pertamanya dance, verb kedua dan verb ketiganya jadi danced dan danced, yang artinya menari. Contoh kedua, to practice. Karena practice diakhiri dengan huruf vokal i, maka verb kedua dan verb ketiganya ditambahkan di. Jadi perubahannya practice, practiced, dan practiced yang artinya berlatih. Untuk yang ketiga, jika verb pertama atau kata kerja dasar diakhiri dengan huruf y dan didahului huruf konsonan atau huruf mati, maka huruf y tersebut diganti dengan i lalu ditambahkan akhiran ed untuk kata kerja bentuk verb kedua dan verb ketiga. Contohnya, to cry. Karena kata cry diakhiri dengan huruf y, maka huruf y ini diganti dengan i lalu ditambahkan ed. Jadi untuk verb kedua dan verb ketiga, kata cry menjadi
cried and cried, yang artinya menangis. Untuk contoh kedua, to reply. Ya, kata reply diakhiri dengan huruf Y. Nah, sebelum huruf Y ini ada huruf konsonan atau huruf mati, yaitu L. Jadi, Y di sini diganti dengan huruf I dan ditambahkan akhiran ed. Jadi, untuk perubahan verb kedua dan verb ketiga, kata reply menjadi replied and replied, yang artinya mengulang. Selanjutnya yang keempat, jika verb pertama atau kata kerja dasar diakhiri dengan huruf Y, namun sebelumnya terdapat huruf vokal atau huruf hidup, maka huruf Y tersebut tidak terjadi perubahan, melainkan langsung diberi akhiran ed untuk kata kerja bentuk verb kedua dan verb ketiga. Jadi kalau kata kerjanya itu diakhiri dengan huruf Y, maka langsung saja ditambahkan ed jika sebelum huruf Y itu terdapat huruf vokal. Contohnya to play. Ya, kata play sebelum huruf Y ada huruf A. Ya, karena kata play ini diakhiri dengan huruf Y dan sebelum huruf Y ada huruf vokal yaitu A, maka perubahan untuk verb kedua dan verb ketiga diakhirkan dengan ed. Nah, jadi kata play berubah menjadi played and played, yang artinya bermain. Kemudian contoh kedua, to annoy. Ya, kata annoy diakhiri dengan huruf Y, tapi sebelum huruf Y ada huruf vokal yaitu O. Maka perubahannya langsung ditambahkan dengan ed. Ya, untuk verb kedua dan verb ketiga dari kata annoy menjadi annoyed dan annoyed, yang artinya menjengkelkan. Sekarang kita bahas irregular verbs, yang artinya kata kerja tidak beraturan yang tidak memiliki perubahan yang pasti dan sesuai aturan. Yang pertama, kata kerja dasar atau verb pertama hingga kata kerja verb kedua dan verb ketiga tidak memiliki atau tidak mengalami perubahan. Jadi verb pertama, verb kedua, dan verb ketiga itu tidak berubah. Contohnya to read. Ya, untuk verb kedua dan verb ketiganya tetap sama dengan verb pertama, yaitu read and read, yang artinya membaca. Kemudian untuk contoh kedua, to cut. Ya, sama dengan read, dia tidak mengalami perubahan. Jadi verb kedua cut dan verb ketiganya pun juga sama, cut, yang artinya memotong. Kedua, kata kerja bentuk verb kedua dan verb ketiganya sama, tetapi beda dengan bentuk verb pertama. Ya, contohnya to buy. Verb pertama buy, verb kedua dan verb ketiganya sama, yaitu buy jadi bought, yang artinya membeli. Contoh kedua, to bleed. Verb kedua dan verb ketiganya berubahnya sama. Ya, dia berbeda dengan verb pertama. Bleed jadi bled dan bled, yang artinya melukai. Untuk yang ketiga, kata kerja bentuk pertama atau verb pertama hingga kata kerja verb kedua dan verb ketiga bentuknya tidak sama. Jadi masing-masing verb pertama, verb kedua, dan verb ketiga berbeda-beda.
Contohnya, to take berubah menjadi verb keduanya took, verb ketiganya taken, yang artinya mengambil. Contoh kedua, to go. Verb keduanya menjadi went, dan verb ketiganya menjadi gone, yang artinya pergi. Untuk contoh seperti yang ada di kamus, biasanya regular dan irregular verbs tampilannya seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini. Ya, daftar atau list regular and irregular verbs biasanya ya tidak jauh seperti ini. Ya, dan biasanya posisinya itu ada di tengah kamus atau di belakang kamus. Oke, untuk tugas minggu ini, teman-teman hafalkan 5 regular verbs dan 5 irregular verbs. Mulai dari verb pertama, berubah menjadi verb kedua, berubah menjadi verb ketiga, bunyinya seperti apa. Ya, dan juga artinya. Rekam suara atau voice note kirim by WA atau Telegram. For examples, regular verbs: dance, danced, danced. Artinya menari. Nah, teman-teman sebutkan 5 regular verbs. Ya. Kemudian contoh irregular verbs: take, took, taken. Artinya mengambil. Nah, teman-teman juga sebutkan 5 irregular verbs. Ya, teman-teman hafalkan. Kemudian rekam suara, kirim by WA atau Telegram. Oke teman-teman, thank you very much and see you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.